Karena malaikat-malaikat itu akan datang dari 4 penjuru, dari arah kepala, dari arah kanan, dari arah kiri, dan arah bawah. Fataqulus shalah, lalu kemudian amalan solatnya itu langsung berbicara. Saat itu bukan lagi ilmu yang berbicara, bukan lagi pengetahuan yang berbicara, tetapi al-yauma nakhtimu ala afwahihim, yang berbicara itu adalah amal-amal yang mereka lakukan. Terakhir pembahasan kita tentang setelah seseorang meninggalkan kehidupan di dunia ini, maka dia pun berpindah ke alam yang kekal abadi, yang panjang, yang disebut dengan alam barzakh, yang setelah itu akan dilanjutkan dengan alam akhirat. Semua orang yang sudah meninggal sampai hari ini, termasuk para syuhada yang berada di Palestina, Gaza khususnya, maka mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian katakan mereka yang syahid di medan perang, mereka itu adalah mati. Tidak, mereka itu tidak mati kata Allah. Mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki yang tak pernah terbayangkan oleh manusia. Sesungguhnya kalau kita berbicara keberuntungan, itulah keberuntungan yang besar. Cuma dari sisi kemanusiaan kita sedih, karena manusia itu punya hati, punya perasaan. Tapi kalau dalam kacamata agama, mereka yang syahid di medan perang itu wa yudma amaluhu, amalnya itu terus mengembang dan mengembang. Maka itu sebabnya orang yang mati syahid, ketika mereka kena tebasan pedang, zaman dulu pedang, sekarang lain, sekarang mungkin rudal dan seterusnya, maka mereka ingin kembali lagi ke dunia ini untuk mendapatkan mati syahid tersebut. Karena janji Allah itu pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang yang sudah meninggalkan dunia ini, mereka hidup dengan kehidupan hayatan thayyibatan, kehidupan yang luar biasa indah sekali. Kaum muslimin Bapak Ibu yang berbahagia, maka pembahasan kita terakhir, siapa yang menemani seseorang setelah di alam barzakh sana? Apakah dia hidup seorang diri atau ada yang menemaninya? Yang pertama, kita bacakan dari riwayat Ibnu Mubarak an Abi Ayyub Al-Ansari qala, idza qubidat nafsul abdi, apabila nyawa seseorang telah diambil, talaqahu al-ahlur rahmati min ibadillah, mereka bertemu dengan hamba-hamba Allah di alam barzakh sana yang telah diberi rahmat. Kama yalqaunal basyira fid dunya, sebagaimana mereka bertemu di dunia. Memang ini digambarkan oleh Nabi, nyata sekali kehidupan di sana. Seperti apa kita berjumpa dengan kawan kita di dunia, orang-orang yang soleh, yang kata Bapak Ketua tadi, yang sepaham, yang sejalan, seiman, seakidah, seperti itulah mereka bertemu di alam barzakh sana. Kisah tentang itu banyak sekali kita ceritakan dahulu di dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Lalu kemudian setelah orang itu masuk ke sana di alam barzakh, fayuqbiluna alaihi liyas'alu, ternyata mereka itu disambut dengan meriah oleh penghuni-penghuni barzakh yang berada di Illiyin. Fayaqulu ba'duhum li ba'din, satu sama lainnya yang di barzakh tadi berkata, anziru akhakum hatta tasyastariha, tengok ini orang yang baru saja beristirahat dari hiruk pikuknya dunia. Hadis ini menunjukkan kepada orang beriman, yang mana mereka itu ketika meninggalkan dunia disebut mereka
beristirahat. Karena mereka tidak lagi beramal, mereka hanya menerima amal-amal mereka. Fa innahu kana fi karbin, karena dahulu di dunia mereka dalam keadaan kesulitan, sulit, sempit, bahkan tak tenang, tidur tak tenang, perasaan risau dan seterusnya. Setelah mereka itu tinggalkan dunia ini, semua itu sudah lenyap dari pandangan mata mereka. Wa yuqbiluna alaihi wa yas'alun, lalu mereka bertanya, ma fa'ala fulan, ma fa'alat fulanah, apa yang dilakukan oleh si fulan yang masih hidup itu. Itu dialog mereka, Bapak Ibu. Jadi ternyata mereka menanyai keadaan kita yang di dunia. Kalau kita ilustrasikan meninggal seseorang, kemudian misalnya dari jamaah kita yang sudah meninggal, dari jamaah kita, mereka bertemu di alam barzakh sana, maka dia akan tanya, apakah Masjid Nurul Huda masih ada pengajian? Kira-kira begitulah kalau bahasa kita. Apakah Pak Ahmad itu masih di tiang yang sama? Kalau ayah, maka kata yang al-barzakh itu alhamdulillah mereka masih ikut. Tapi kau tak nampak lagi, Pak. Manalah yang dulu selalu penjaga tiang tengah itu, kata. Kok nak nampak lagi? Maka itu menjadi kabar-kabar yang mereka sampaikan kepada penghuni alam barzakh. Itu yang kita sebutkan doa pada minggu yang lalu. Ketika orang yang baik itu meninggal, amal-amal mereka yang di dunia ditampakkanlah kepada ahli keluarga mereka yang sudah meninggal. Maksudnya amal kita ini, inna a'malakum tu'radu, amal kita diperlihatkan kepada ahli keluarga kita yang sudah meninggal. In kana fa'ala khairan, jika yang hidup itu melakukan amal baik, istabasharu bihi, mereka bergembira ria. Wa in fa'ala ghaira zalik, anda yang hidup itu melakukan amal buruk, tak sesuai yang diharapkan Allah, mereka pun berdoa, Allahumma la tumithum hatta hadaitahum. Ya Allah, jangan engkau wafatkan ahli keluargaku itu sampai engkau beri hidayah. Inilah yang terjadi ketika seorang sudah sampai di alam barzakh yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam riwayat yang panjang yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal mayyita, sesungguhnya mayit yang berada di alam barzakh sana, yasma'u khafqani alihim idza wallaw mudbirin, mereka mendengarkan suara terompah atau mereka diperlihatkan amal-amal orang yang hidup di dunia ini. Fa in kana mu'minan, andai orang yang meninggal itu dari kalangan orang-orang mukmin. Orang mukmin maknanya orang yang solat, orang yang puasa dan seterusnya. Orang yang melakukan perintah Allah itu masuk kategori mukmin. Kalau mereka itu meninggal, kanatis sholatu inda ra'sihi, maka yang pertama sekali datang kepada dia dari sisi kepalanya adalah amalan solat. Ini yang pertama datang. Kenapa solat, Bapak Ibu? Karena solat itu adalah satu-satunya amalan yang bisa menghubungkan antara Allah dengan hambanya. Ketika solat itu, ketika orang itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka saat itu Allah langsung jawab, hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Setiap ayat-ayat yang dibaca, maka Allah pun menjawab bacaan-bacaan tersebut. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Ihdinas siratal mustaqim, sampai ujung, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala, inilah untukku
dan antaraku dan hambaku apa yang dia minta. Jadi yang pertama sekali datang kepada orang itu adalah amalan solat. Makanya kita tengok orang tua kita tadi yang pertama ke masjid, masuk masjid, solat tahiyatul masjid, kemudian setelah itu solat tahajud 2 rakaat, setelah itu mungkin solat sunat wudu, setelah itu solat qabliyah, solat sunat fajar, rakaatani qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dia solat lagi di Masjidil Haram, maka mendapatkan 100 mi'atu alfa, 100,000 kali lipat dibandingkan solat di masjid yang lain. Kalau solat dia di Masjid Nabawi, alfa rakaatan, 1000 rakaat dibanding solat yang lain. Kalau dia solat di Masjid Al-Aqsa, 500 kali lipat dibanding solat yang lain. Artinya solat inilah yang pertama sekali datang kepada orang yang sudah meninggal. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita pun bergembira. Karena ini kabar gembira bagi orang yang solat. Orang yang solat 5 kali dalam sehari. 5 kali dalam sehari. Bukan 5 hari dalam sekali. Karena kalau 5 kali dalam sehari, berarti dia menghadap Allah sangat banyak sekali. Kalau sekali 5 hari, mungkin khutbah Jumat saja. Maka terbayang oleh kita, semakin banyak amalan solat itu kita lakukan, maka semakin kuat nanti dia akan membela kita ketika akan datang malaikat Munkar Nakir. Itu yang pertama, sebelah atas bagian kepala. Wa kana saumu an yaminihi. Adapun amal puasanya datang sebelah kanan. Puasa Ramadan dan puasa-puasa sunat lainnya. Wa kanatiz zakatu an yasarihi. Dan zakatnya datang dari arah kiri. Untuk apa? Nanti di bawah dijelaskan. Datanglah zakat itu dari arah kirinya. Zakat mal, zakat fitrah, termasuk nanti amalan sedekah yang Bapak Ibu yang kita keluarkan. Jadi ternyata amalan itu akan berbondong-bondong. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati wafda. Kami nanti akan bangkitkan manusia itu, akan kumpulkan manusia itu dalam keadaan wafda. Wafda kata Imam Ibn Katsir adalah sekelompok manusia yang terhormat. Wafda, kelompok manusia yang terhormat. Mereka mendapatkan kehormatan dari zakat-zakat yang mereka keluarkan. Datang dari arah kiri mereka. Wa kana fi'lul khairat. Adapun amal baiknya, minas sedekah, sedekah. Sedekah dengan zakat kan berbeda. Sedekah datang dari arah kaki. Wassalati wassilah, amalan silaturrahim. Wal ma'rufi, amalan orang yang mengajak kepada kebaikan. Wal ihsani, orang yang iba menengok orang lain. Zikirnya, tilawahnya, seluruh amalan yang tidak disebutkan di awal tadi, solat, zakat, puasa, kemudian haji, selain amal yang wajib ini, maka amalan sunat sekecil apapun yang dibuat seseorang, maka kelak amalan itu akan datang dari arah kakinya. Untuk apa? Kata Rasulullah SAW, fayu'ta min qibali ra'sihi. Karena malaikat-malaikat itu akan datang dari 4 penjuru. Dari arah kepala, dari arah kanan, dari arah kiri, dan arah bawah. Fataqulus solah. Lalu kemudian amalan solatnya itu langsung berbicara. Ini yang kita maksud pada minggu lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena saat itu bukan lagi ilmu yang berbicara. Bukan lagi pengetahuan yang berbicara. Tetapi al-yawma nakhtimu ala afwahihim, yang berbicara itu adalah amal-amal yang mereka lakukan. Maka fataqulu solah, yang pertama sekali berbicara adalah solat. Apa kata solat? Wahai malaikat Munkar Nakir, ma qibali madkhalun, tidak ada jalan masuk dari sini. Karena diumpamakan oleh Nabi,
kalau orang mau bertanya kan ada arah, ada tempat. Ditanyai dari arah atas. Maka kata solat ini, engkau tidak boleh menanyai orang ini dari arah ini. Mengapa? Karena saya yang menjadi penjaganya hari ini. Amalan solat. Jadi disinilah kabar gembira bahwasanya tidak semua orang yang masuk alam barzah itu mendapatkan azab. Tidak. Tapi ada orang dengan solatnya saja, maka sudah ada tameng, sudah ada benteng yang mana malaikat tidak bisa akses ke sana. Yang pertama. Kemudian fayaqulu sawmu ma kibali madkhalun. Puasanya berkata, wahai malaikat mungkar nangkir, tak ada jalan masuk bagimu dari arah kanan kamu ini. Karena diilustrasikan Nabi, berputarlah malaikat ini dari arah kanan, ingin menanyai si mayit tadi. Tak boleh bertanya. Ini sudah aku yang kawal. Ini sudah aku yang jaga. Akhirnya malaikat pindah lagi ke arah kiri. Wa yu'ta an yasarihi, dia datang dari arah kirinya. Fataqulu zakah, maka amalan zakatnya itu berkata lagi, ma kibali madkhalun, wahai malaikat, tak boleh kamu masuk dari arah kiri ini. Sudah 3 penjuru Bapak Ibu. Kepala atas, kanan, kiri, malaikat tak ada akses. Kemudian berpindah ke arah kakinya. Wa yu'ta min kibali rijlai fayaqulu fi'lul khairat, maka seluruh amal-amal baik mereka menghadang dari arah kakinya. Kalau bicara amal baik ini banyak sekali Bapak Ibu. Setiap orang punya perannya masing-masing. Orang yang menghidupkan majelis ilmu, amal baik bagi dia. Orang yang duduk di pemerintahan, amal baik bagi dia. Orang yang memikirkan tetangganya, memikirkan saudara semua muslim, yang berzikir dia. Apalagi yang menolong, banyak sekali amal baik. Karena amal buruk itu kata Nabi, mahaka an-nafsika. Kalau sesak dadamu untuk melakukan, berarti itu amal buruk. Tapi kalau senang hatimu melakukan itu, maka itu tergolong amal baik. Makanya sekurang-kurang amal baik kata Nabi berupa sedekah. Tabassamuka biwajhi akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah untukmu. Nah ini kalau kita berpapasan di luar sana. Tapi kalau kepada saudara kita di Palestina, senyum kita, itu lain maknanya. Tak masuk dia. Karena mereka mengalami penderitaan. Maka ketika orang itu mengeluarkan sedikit saja dari hartanya, berarti dia sudah mempersiapkan pengawal-pengawalnya yang akan menolak atau menjaga dia dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir. Jadi disitulah rahmat Allah itu Bapak Ibu. Bayangkan, terbayang oleh kita, sekecil apapun itu lakukan. Ini tanpa, mungkin orang menganggap remeh saja, menganggap biasa saja. Setiap pagi sediakan makanan. Kenapa buat makanan? Ya karena masjid kami ingin ramai orang. Awalnya mungkin itu niatnya. Tapi tanpa disadari, apa yang dia sumbangkan itu adalah amal baik bagi dia. Yang mana kelak ketika dia sudah berada di alam yang semua urusannya dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah amal baik itu datang kepada dia untuk mengawalnya. Setelah itu apa yang terjadi? Fayuqalu lahu, dikatakan kepada orang ini, uqud fayaqudu, duduklah engkau. Maka akhirnya orang ini duduk. Wa tumassalu lahu samsu qad danat lil ghurub, seakan-akan hari sudah mulai sore, matahari sudah mulai tenggelam. Fayuqalu lahu ma taqulu fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Yaitu ditanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jawablah sesuai amal-amalan tadi. Dia berselawat, berzikir, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi dan seterusnya. Setelah itu selesai semua Bapak Ibu, tsumma yuftahu lahu babun min kibalin nar. Awalnya dibukakan oleh malaikat itu pintu neraka. Dibukakan oleh malaikat.
Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, unzur, tengoklah wahai si fulan, ila manzilika wa ila ma'adallahu laka, tempatmu dan tempat kembalimu. Lau asaita, kalau engkau bermaksiat, inilah nanti tempatmu. Tapi orang ini kan tidak bermaksiat. Orang ini sudah dijaga oleh amalan-amalan tadi. Maka fayazdadu ghibtatan wa sururan. Orang ini pun bergembira ria karena pintu yang awalnya ditengokkan kepada dia tadi ditutup kembali. Tak jadi dibukakan kepada dia. Summa, kemudian yuftahu lahu babun min kibalil jannah. Dibukakanlah untuk orang itu pintu surga. Nah, inilah hadis yang dulu kita bacakan. Orang yang sudah meninggal di alam barzah diperlihatkan isi surga kepada dia. Nampak setiap hari. Maka orang yang berada di alam barzah itu tidak merasa lama di sana. Itu berbeda nanti orang-orang tak beriman. Karena orang beriman awalnya dibukakan pintu neraka. Kalau engkau buat amal baik, kata malaikat, ini seharusnya tempatmu. Tapi engkau tak berbuat amal baik. Akhirnya ditutup lagi pintu itu dan dibukakanlah pintu neraka. Di situ orang-orang kafir itu mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aqimis sa'ah. Cepat kiamat. Aku ingin kembali kepada keluargaku di dunia. Itu yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Walau sekiranya Muhammad engkau melihat orang-orang yang zalim pendosa itu, orang-orang yang kafir itu, mereka meninggal ketika berhadapan dengan Allah, tertunduk malu muka dan kepala mereka, sembari berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, kami sudah melihat pedihnya azab. Ini yang dibukakan tadi pintu neraka kepada dia. Wa sami'na, dan kami sudah mendengarkan sakitnya siksaan. Farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak beriman. Orang beriman tadi Bapak Ibu, dibukakan pintu neraka, ditutup lagi. Kemudian dibukakan pintu surga, dikatakan kepadanya, wa dzalika qaulullah, unzur ila manzilika, tengoklah tempatmu wahai fulan, inilah yang akan kamu diami sampai datang hari kiamat. Setelah itu fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, arkidhu raqdatal arus, tidurlah engkau, beristirahatlah engkau seperti beristirahatnya pengantin baru. Indah Bapak Ibu, indah sekali. Jadi ternyata inilah mungkin yang jarang disampaikan itu. Orang-orang beriman tadi, dia sholat, puasa, bayar zakat, kemudian berbuat baik dan seterusnya, maka dikatakan kepada orang itu, tidurlah engkau. Arkid raqdatal arus. Arus itu artinya orang pengantin baru. Seperti apa pengantin baru? Ada yang mengganggu? Tak ada yang mengganggu. La yuqidhuhu, tidak ada yang mengganggunya, membangunkannya, illa a'azzu ahlihi, kecuali istrinya tercinta itu. Wa ahabbu ahlihi ilai, dan keluarga-keluarganya yang dekat dengan dia. Ini ilustrasi, gambaran yang dikabarkan Nabi kepada orang yang melakukan amal baik semasa hidupnya. Nah, kata para ulama, amal baik ini sekuat apa dia membela seorang tersebut sesuai dengan yang dilakukan di dunia. Makanya tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Intinya banyak dia melakukan, banyak dia peroleh. Sedikit dia lakukan, sedikit dia peroleh. Namun sedikit-sedikitnya amal baik seorang beriman tetap dihitung sebagai amal kebaikan. Jadi tidak ada istilahnya Bapak Ibu, kalau ada orang yang puasa saja namun tak sholat, apakah amal puasanya itu diterima? Tetap diterima. Ada orang yang malas sekali sholat misalnya, tapi baca Quran rajin, sedekah rajin, kemudian wirid rajin dan seterusnya, tetap dihitung satu persatu. Hanya saja ketika sholat itu bolong, malaikat itu bisa masuk dari arah itu. Maka kita berusaha untuk mencegah agar nanti di alam barzah sana
kita tidak diperlakukan seperti diperlakukan orang-orang yang kafir semasa hidup di dunia ini. Setelah itu, wa ya'ti rajulun hasanul wajhi, datang pula orang yang wajahnya indah sekali. Hasanus siyabi, pakaiannya dia bagus sekali. Thayyibur rihi, aromanya yang begitu wangi. Sudah tadilah 4 arah itu tak jadi malaikat menanyai, tiba pula orang datang kepada dia. Apa kata dia? Fayaqul abshir wahai fulan, berbahagialah engkau. Yasurruka hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu. Inilah hari yang dahulu Allah janjikan kepadamu. Kalau tadi Pak Ketua kita bahasanya, kita tengokkan kepada Allah apa yang kita buat semasa hidup di dunia ini. Ini maknanya kan kita berharap. Itu kan harapan, itu kan janji Allah di dunia. Nak nampak kita bukti amal pahala dari amal-amal kita itu, nak nampak di dunia ini. Tapi kita ingin menengokkan kepada Allah agar nanti ketika sudah di alam di mana seluruh urusan kembalikan kepadanya, disitulah Allah Subhanahu wa taala mengganti setiap apa yang sudah kita lakukan semasa hidup. Maka kata orang ini, karena dia tak kenal awalnya, selama di dunia amalnya itu abstrak. Pahala itu tak pernah nampak, solatnya tak nampak pahalanya, puasanya, pahala puasa tak nampak, pahala zikirnya tak kelihatan, pahala sedekahnya, pahala wiridnya dan seterusnya tak nampak. Maka saat itu man anta, ditanya oleh orang itu, oleh si mayit tadi, fa wajhukal ladzi yaji'u bil khair, aku tengok wajahmu itu datang kepadaku membawa berita baik. Man anta, engkau ini siapa? Kata orang ini, ana amaluka soleh, saya adalah amal-amal solehmu yang lain. Allahu Akbar. Indah sekali Bapak Ibu. Maka kalaulah kita nanti seperti yang disampaikan hadis Nabi ini, maka inilah keberuntungan yang kita dapatkan. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab tafsir disebutkan, fayaqulu man anta. Orang itu bertanya lagi, siapa kamu yang datang dengan wajah yang indah ini? Fayaqul, maka orang tadi menjawab, amma ta'rifuni. Kamu tak tahu siapa saya? Amma ta'rifuni, tak tahu saya siapa? Fayaqulu, la, saya tak tahu, kata si mayit tadi, saya tak tahu. Illa annallah qad tayyaba rihaka wa hasana wajhaka. Yang telah Allah buat wajahmu begitu indah dan aromamu begitu wangi. Saya tak kenal. Saya tak pernah bertemu dengan orang seperti ini sebelumnya. Engkau ini siapa? Dijawablah, fayaqul ana amaluka saleh. Saya adalah amalmu yang soleh. Wa hakadha kunta fid dunya. Seperti inilah dulu kamu di dunia itu. Maksudnya kita sekarang yang masih hidup. Wa husna amalihi thayyibi, amal yang baik. Fatalama raqibtuka fid dunya, ketika engkau menunggangiku di dunia. Ini diumpamakan oleh para ulama tafsir, amal kita itu seperti kita tunggangi. Inilah yang kau tunggang dulu di dunia. Fahalumma irkibni, maka sekarang silakan tunggangi pula saya. Ini kan kiasan nih Bapak Ibu. Dulu engkau lakukan amal-amal itu, maka sekarang aku pula yang akan membantu. Dulu engkau bantu aku untuk menghidupkan agama Allah, sekarang aku pula yang membantumu ketika tak ada bantuan pertolongan selain pertolongan dari amalmu itu. Ada satu dialog yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang surat Al-Muluk. Ini masuk juga amalan. Karena dalam hadis Nabi dikatakan, man qara'a tabarakalladzi biyadihil muluk kulla lailatin mana'ahu Allah min azabil qabri. Siapa yang membaca surah Al-Muluk setiap malam sebelum tidur, dicegah dari azab kubur. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ketika orang itu berada di alam barzah, datang malaikat tadi. Ketika malaikat itu datang,
Al-Quran itu datang secara sendiri pula. Apa kata surah Al-Muluk? Tak boleh bertanya. Kenapa tak boleh bertanya? Saya ini malaikat ditugaskan untuk bertanya. Kata surah Al-Muluk, saya juga ditugaskan Allah untuk menjadi lawyer orang ini. Pengacara, pembela. Tidak, saya ditugaskan untuk bertanya. Tidak, saya ditugaskan untuk membela. Tak selesailah deadlock. Kemudian kalau begitu kata malaikat, laporkan kepada Allah. Laporkanlah Bapak Ibu. Sampailah surah Al-Muluk itu di hadapan Allah. Kemudian kata surah Al-Muluk, wahai ya Allah, sesungguhnya aku ini firman-Mu. Dan firman-Ku ini berada di tembolok orang-orang beriman yang sudah meninggal ini. Karena dulu dia membacaku dan membelaku di dunia, sekarang aku pun akan memberikan pembelaan kepadanya berupa syafaat. Iqra'u salasina ayatan, bacalah oleh kalian 30 ayat min suratil Tabarak. Fa innaha qad sufi'at, karena dia akan memberikan syafaat pertolongan. Setelah diajukanlah argumentasi alasan-alasan surah Al-Muluk ini, kata Allah, fasafi'ha, maka berilah syafaat bagi si jenazah ini oleh engkau wahai surah Al-Muluk. Akhirnya surah Al-Muluk pun kembali kepada malaikat tadi membawa rekomendasi untuk tidak boleh ditanya kepada orang ini. Akhirnya sampai di situ Bapak Ibu, tak jadi juga orang ini ditanyai oleh malaikat mungkar nakir. Ini ulama ceritakan dari masa ke masa. Bapak Ibu bisa tengok di YouTube tentang keutamaan surah Al-Muluk, bisa baca tafsirnya, bisa tengok juga buku saya. Ini menjadi ijma ulama dari masa ke masa. Artinya ini bukan cerita khurafat. Ini cerita yang diakui oleh para ulama sepanjang masa. Intinya apa dari pembahasan yang singkat dan padat ini? Bahwasanya setiap kebaikan yang dilakukan seseorang pasti akan menolong dia. Itu di kesimpulannya. Apapun kebaikan itu pasti akan menolong dia. Lalu Pak Ustadz, kalau orang itu setengah-setengah melakukannya, misalnya ketika dihitung-hitung 60-40, bisa jadi sebelum itu dia tobat. Karena sebelum tidur dia sholat tobat. Kalau sholat tobat itu udah istimewa sekali Bapak Ibu. Namanya tobat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat nasuha, maka itu diputihkan. Macam pemutihan denda pajak. Diputihkan. Ada pemutihan juga. Diputihkanlah dosa-dosa orang itu karena dia taubat. Kalau tidak, maka disitulah amalnya tadi menimbang-nimbang mana yang lebih kuat, kebaikan yang dilakukannya atau keburukan. Insya Allah saya yakin 100% kita yang mengaji ini, kaum muslimin pada umumnya, pasti ada amal baiknya. Sejahat-jahatnya orang pasti punya amal baik. Tak ada yang tidak memiliki amal baik. Amal baik itulah nanti yang akan menolong dia setelah mereka meninggalkan kehidupan di dunia ini. Inilah yang berlaku kepada kita nanti Bapak Ibu setelah kita meninggalkan kehidupan di dunia ini. Dan sebaliknya untuk orang kafir berlaku pula seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Apa kata Rasulullah SAW ketika dia tanya, qala inna kafiran utiya min qibali ra'sihi, datang dari arah kepalanya, fala yujadu syai'un, tak ada sesuatu pun yang menghalangi dia. Wa yu'ta an yaminihi, datang dari arah kanannya, fala yujadu syai'un, tak ada pula yang membela dia. Summa yu'ta an yasarihi, datang sebelah kirinya, tak ada pula yang membela dia. Summa yu'ta min qibali rijlai, datang dari arah kakinya, tak ada pula yang membela dia. Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, uq'ud, fayaqudu khaifan marbu'an, duduklah engkau wahai hamba Allah yang ingkar. Kemudian dia itu pun duduk dalam keadaan penuh rasa ketakutan. Kenapa? Karena tak ada yang membela dia ketika itu. Sampai kapan? Berlakulah itu sampai datang hari kiamat. Kalau orang mukmin yang banyak dosanya, setelah amalan-amalan tadi tak mampu menolong dia, datang amalan penyusul.
Pernah dengar amalan menyusul? Ya, sedekah jariah itu amal menyusul. Inna mimma yalhaqul mu'mina ba'da mautihi. Sesungguhnya ada amalan-amalan terus menyusul kepada orang meninggal. Sedekah yang diberikannya, masjid yang dibangunkannya, anak yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, ilmu yang disampaikannya, sumur yang digalinya, dan dia bersedekah ketika sehat dan ketika sakit. 7 ini dilakukan semasa hidup, lalu kemudian dia meninggal, terus dia mengalir sampai datang hari kiamat. Ini pula lah yang meringankan orang-orang beriman yang kurang bekal semasa hidup. Berarti indah sekali Bapak Ibu. Iya. Allah itu penuh rahmat sekali, sangat penuh rahmat. Maka mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pertama tadi, sehingga kalau ada amalan yang menyusul kepada kita, itu sebagai tambahan kehormatan bagi kita ketika sudah berada di alam barzakh sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah pengajian kita pagi ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk minggu berikutnya, tadi kan pertanyaan sudah yang 8. Amal-amal datang sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah. Setelah itu malam pertama di alam barzakh. Ada malam pertamanya itu. Bukan malam pertama pengantin. Ada malam pertamanya. Apa yang terjadi di malam pertama itu? Karena malam pertama itu nanti penentu untuk malam-malam berikutnya. Kalau malam pertama itu indah, malam berikutnya akan indah. Tapi malam pertama itu tidak indah, malam berikutnya mengalami kesulitan-kesulitan. Seperti apa kehidupan di malam pertama di alam barzakh? Tunggu tayangan selanjutnya. Insyaallah taala. Baik kaum muslimin Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita tutup, mungkin ada waktu sedikit, jika ada yang ingin bertanya silakan. Kalau tidak ada, ya silakan Pak. Baik. Ya, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, pada waktu malaikat menanya kepada si mayit ini, apakah yang teman-temannya waktu di dunia itu juga mengetahui ininya, tunjukkannya. Baik. Saya bacakan dalilnya, Pak. An Jabir, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasinu akfana mautakum. Perbaikilah kain kafan orang yang meninggal. Berilah kain kafan terbaik. Fa innahum yatabahawna. Karena mereka di alam barzakh sana saling berbangga-banggaan, wa yatazawaruna fi kuburihim, dan mereka saling berkunjung seperti hidup di dunia ini. Jadi kalau dulu tinggalnya di Jalan Cemara nomor 42, depan rumahnya itu nanti berkunjung juga tuh Pak Ilyas. Berkunjunglah ke rumah Pak Haji Marjan, ke rumah bapak-bapak ini, ke rumah Pak Ahmad. Seperti itu berkunjung. Dengan kawannya dia bertemu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Itu nyata sekali. Mereka yang sudah meninggal itu yatalaqawna fi kuburihim. Apakah mereka tahu kawan-kawan mereka dahulu di dunia? Ya. Apakah tempatnya sama? Tempatnya ini bertingkat-tingkat. Itu kata ulama. Tingkatan itu berdasarkan amalan tadi. Diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika Umar bin Abdul Aziz bermimpi. Dalam mimpinya itu dia cerita, dibawalah dia ke suatu tempat yang indah, sebuah istana. Kemudian dibukakanlah pintu istana itu, dipanggil Muhammad bin Abdullah. Masuklah Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafa, masuklah Abu Bakar. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian ini Umar bin Abdul Aziz mau masuk. Kata dia, engkau belum bisa masuk ke sana, belum waktunya. Kemudian ditengok karena dari luar, orang yang dekat dengan Rasulullah itu Abu Bakar.
Kenapa Abu Bakar? Karena dalam hadis sebutkan Abu Bakar itu yang paling banyak amalnya. Kemudian setelah itu Umar, setelah itu sahabat-sahabat yang lain, dan dipanggil seluruh sahabat-sahabat dan masuklah ke dalam istana yang indah itu. Nah, yang penentunya di situ adalah amalan-amalannya tadi. Satu dengan yang lain bertemu dan bertatap muka. Itu kata para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Pastinya seperti apa Ustaz bertemunya itu? Itu yang belum bisa saya jelaskan. Karena saya pun belum bertemu lagi. Itu masalahnya. Karena ini perkara gaib, maka yang menjawab adalah keimanan. Lalu apa makna ayat tadi yatabahawna? Mereka berbangga-banggaan dengan kafan mereka. Maksudnya itu dengan amal. Ini amal. Dan kafan itu kan sebagai kiasan. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain, inna arwahal mu'minin, sesungguhnya orang beriman itu layal takiyani, mereka bertemu satu dengan yang lain. Berarti kalau dia berkawan, bertemu dengan kawannya. Ala masirati yaumin wa lailatin, sejauh sehari semalam perjalanan. Ini kunjungannya itu. Setelah itu ra'a wahidun minhuma sahibahu, dia melihat saudaranya juga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata para ulama? Orang-orang mukmin yang telah meninggal bertemu di alam kubur sebagaimana mereka bertemu di dunia. Pertemuan itu diikat oleh amal dan akidah yang sama. Itu sebagai penjelasnya. Pahamnya sama. Itulah kata Pak Ketua kita tadi. Yang tak pahamnya sama tentu terjumpa dia. Yang pahamnya sama, yang tujuan maksud hidupnya sama. Insya Allah Bapak Ibu. Saya pernah diberi tahu oleh kawan saya, dia orang Kalimantan. Jadi beliau ini selalu selalu hadir pengajian para habaib. Apa kata dia? Dulu kami cerita, nanti di alam barzah sana kita juga akan ikut pengajian seperti di sini kata dia. Saking nyatanya hidup di sana. Seperti apa kita hari ini berkumpul bersama-sama, maka di sana kita juga akan berkumpul bersama-sama. Insya Allah Bapak Ibu, yang berkumpul bukan saja dengan kawannya, tapi dengan anak dan cucu pun berkumpul di sana. Istri juga. Masa istri ditinggal? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ayahnya, suaminya, istrinya beriman, diikuti oleh anak cucu mereka sama-sama beriman. Dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim, kami pertemukan mereka. Wa ma alasnahum min amalihim min syai', tak satu pun amal mereka itu kami kurangi. Insya Allah kita bertemu kembali. Kita hanya berpisah untuk sementara waktu saja. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ilyas jangan bertanya. Kalau saya gimana Ustaz? Karena di sana tak ada lagi perasaan itu. Jadi baik Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin inilah pengajian kita pada pagi ini. Silakan. Ya, saya ada rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya mengenai pahala jihad sangat besar. Sementara ini ada pengajian dari Ustaz. Nah, katanya bagi kepala keluarga itu dalam mencari nafkah itu termasuk pahala jihad. Jadi saya bertanyakan apakah betul atau tidak. Bagi apa Pak? Bagi kepala keluarga mencari nafkah untuk keluarganya termasuk pahala jihad. Baik. Nah, itu yang saya tanyakan. Sementara itu yang kedua, Ustaz tidak menerangkan pahala-pahala lain itu di dalam kuburan, nanti dalam kubur kita akan didatangi. Ya. Nah, sementara itu belum ada Ustaz sampaikan pahala dan jihad kita keluarga itu, karena kita tidak bisa berjihad ataupun bersedekah atau lainnya. Nah, belum Ustaz sampaikan dari itu. Baik. Jihad adalah amalan yang paling tinggi. Makanya ada jihad itu ditulis di buku-buku ulama di akhir bab. Karena jihad itu puncaknya. Toharo, sholat, zakat, puasa, ujungnya itu jihad. Nah, suatu ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Jihad itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Kata Rasulullah, kalau begitu sedikit kali jumlah jihad. Jadi apa saja yang terhitung sebagai orang yang jihad atau orang yang mati syahid lah kita menyebutnya. Wa ma huwa syahid? Man qatala duna malihi fa huwa syahid. Orang terbunuh karena mempertahankan hartanya termasuk syahid, berarti berjihad. Kok motor dia, Pak? Oh, datang begal. Dipertahankannya motornya itu, terbunuh dia, syahid. Dapat pahala syahid. Wa man qatala duna dinihi, terbunuh karena mempertahankan agamanya, fa huwa syahid. Man qatala duna ardihi, terbunuh karena mempertahankan kehormatannya, syahid. Wal mabtunu syahid, orang yang mati meninggal kena sakit perut, syahid. Wal ghariqu syahid, orang meninggal tenggelam, syahid. Wal hadamu syahid, orang yang meninggal kena runtuhan bangunan, syahid. Seorang perempuan yang melahirkan anak meninggal juga terhitung syahid. Apalagi seorang kepala keluarga terhitung sebagai orang yang syahid kalau dia meninggal dalam menafkahi anak istrinya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Orang keluar rumahnya menuju satu tempat untuk menuntut ilmu, fa huwa syahid, maka itu amal syahid. Seperti orang yang jihad. Lalu dari arah mana nanti amal-amal ini datang? Fi'lul khairat, amal kebaikan dari arah kaki. Itu yang saya sebutkan tadi. Puasa, salat, zakat, itu jelas 3 arah. Dari arah kaki amal baik, amal ma'ruf nahi munkar, menjalin silaturahim, baca Al-Quran, berzikir. Tadi jihad enggak saya sebut karena saya sudah masukkan ke dalam amal baik. Karena kalau dibahas dia secara tersendiri panjang. Maka saya katakan sekarang jihad juga termasuk yang akan datang kepada dari arah kakinya. Bapak Ibu yang berbahagia, dulu kita bekerja untuk anak istri kita, itu amal baik atau bukan? Amal baik. Datang nggak dia nanti? Insya Allah sesuai janji Nabi dia akan datang kepadanya. Ada orang Bapak Ibu, ayahnya sudah meninggal, ibu sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal. Akhirnya dialah menjadi tulang punggung keluarganya itu. Seakan-akan dia sebagai kepala keluarga. Itu amal baik bagi dia tuh, Pak. Ikhlas dia, ya Allah, aku ini bekerja untuk menghidupi adik-adik tiriku ini. Oh, itu amal baik bagi dia tuh, Pak. Yang mungkin bisa jadi nanti itulah sebagai penolong dia ketika berada di alam barzakh sana. Maka kata Nabi, la tahtakiru ma'ruf. Jangan kalian remehkan amal baik itu. Karena amal baik itu akan dibalas begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu. Baik, ada lagi? Ibu-ibu? Pas. Ada satu. Baik, silakan Ibu. Tolong Ustaz mic-nya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan adalah mengenai tadi. Baik. Kalau misalnya mati salib karena mempertahankan harta, agama, ya, tenggelam, ya, itu sahid dunia atau sahid akhirat. Baik. Yang lagi, kalau sahid dunia itu apa maksudnya sahid dunia dan sahid akhirat? Baik. Nah, itu yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syahid dibagi oleh para ulama kepada 3. Yang pertama syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Syahid dunia itu orang yang berperang di dunia, niatnya bukan karena Allah, terhitung di kacamata manusia sebagai syahid, dan mereka tidak dimandikan. Dan syahid seperti ini tidak menjadi pahala di akhirat. Mengapa? Karena dia berbuat bukan karena Allah. Karena dibalas atau tidaknya amal tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Ada hadis yang panjang, ada 3 kelompok yang kelak di akhirat dimasukkan ke neraka, termasuk orang yang berperang bukan karena Allah. Zaman Nabi terjadi.
Nabi sebutkan orang ini masuk neraka. Kata sahabat, orang ini masuk surga ya Nabi. Engkau tak tahu dia berperang ini karena membela kaumnya, bukan karena saya, bukan karena Allah. Itu namanya syahid dunia. Nah, syahid dunia ini tidak dimandikan. Kemudian syahid akhirat yang saya sebutkan tadi, termasuk orang yang wal mabtulu syahid, sakit perut, tenggelam dan seterusnya, termasuk syahid akhirat dan mereka dimandikan. Yang ketiga, syahid dunia akhirat. Itulah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dimandikan dan hitung sebagai amal soleh bagi dia. Yang pertama dan yang ketiga ini tak bisa kita patok. Tak bisa kita yang menentukan, karena niat itu kita tak tahu. Para ulama hanya membuat saja. Kalau ada orang niat yang begini, ini dia kelompoknya. Kalau ada orang niat begini, ini kelompoknya. Kalau niat begini, ini kelompoknya. Nah, adapun keputusan daripada matinya orang itu nanti Allah yang akan menentukannya. Itu dia maksud dengan syahid dunia, syahid akhirat, dan syahid dunia akhirat. Misalnya Bapak Ibu, ada orang pergi majelis ilmu, kemudian sebelum sampai ke rumah, qadarullah dia meninggal. Dalam hitungan agama, orang itu termasuk syahid akhirat. Dia tetap dimandikan, kemudian dikuburkan seperti biasa, namun nilai matinya itu nilai yang tinggi sekali. Itu dia maksudnya Ibu. Ada yang kurang jelas? Ya, pas ya. Atau saya ulang lagi, cukuplah. Mati syahid dunia karena niatnya karena selain Allah. Syahid akhirat meninggalnya karena mempertahankan harta, kehormatan, harga diri, tenggelam, melahirkan, itu syahid akhirat. Syahid dunia akhirat karena berperang di jalan Allah dengan nyawa dan hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup Ibu? Ya, baik. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Ada lagi? Cukup. Baik, alhamdulillah. Kalau mau tengok pembahasan yang syahid 3 tadi, tengok di buku saya jilid yang keempat. Ada di situ. Jilid keempat yang di buku seri Perjalanan Akhirat. Itu saya bahas apa itu syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat, lengkap dengan dalil dan juga kisahnya. Ada di situ saya buat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqu min ba'dihi tafarraqu ma'suma. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jamaah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.